Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya berharap untuk like dan subscribe channel Islam Bercerita, serta tulis sholawat agar kita mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Meskipun di luar tampak tertata rapi dengan segala bentuk pembangunan dan modernisasi, dalam bayang-bayang kekuasaan, ada ketegangan yang tidak terungkap. Presiden Soeharto, yang pada saat itu dikenal sebagai pemimpin yang sangat kuat, harus menghadapi ancaman yang tak terlihat. Ancaman tersebut bukan hanya datang dari musuh politik atau kekuatan asing, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Untuk Soeharto, yang telah memimpin Indonesia selama beberapa tahun, ketidakpastian dan ketegangan politik menjadi ancaman yang terus membayangi setiap langkahnya. Dalam beberapa kesempatan, ada berita yang mengindikasikan bahwa musuh-musuh politiknya tak hanya berusaha merebut kekuasaan melalui jalur politik, tetapi juga berusaha merusak dirinya dari dalam. Dalam suasana yang penuh ketakutan ini, Soeharto mulai merasakan perlunya perlindungan yang lebih besar, perlindungan yang melampaui apa yang bisa diberikan oleh pasukan dan pengawalan fisik. Dia mulai berpikir tentang cara-cara yang lebih misterius dan tidak terjangkau oleh logika biasa. Para penasihatnya, yang terdiri dari orang-orang cerdik dan berpengaruh, mulai membicarakan suatu solusi yang kontroversial. Salah seorang penasihat Soeharto, seorang tokoh misterius yang dikenal dengan julukan Pak Prabowo, mengusulkan agar Soeharto memanggil serangkaian orang yang memiliki kekuatan gaib. Mereka ini adalah dukun-dukun terkemuka dari berbagai penjuru tanah air yang diakui memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi seseorang dari ancaman fisik maupun non-fisik. Pak Prabowo menyatakan bahwa dunia politik tak hanya dipenuhi oleh musuh-musuh yang tampak, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan yang tak terlihat, yang hanya bisa dihadapi dengan kekuatan gaib. Maka, Soeharto yang sudah merasa terpojok oleh berbagai ancaman, mulai memanggil 5.000 dukun yang dipercaya bisa memberikan perlindungan kepadanya. Dukun-dukun ini datang dengan segala pengetahuan mereka tentang mantra-mantra, pengusiran roh jahat, dan berbagai ritual yang dijanjikan akan menguatkan posisi Soeharto sebagai pemimpin negara. Dengan mereka, Soeharto merasa seolah-olah berada di bawah perlindungan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh tubuh manusia. Namun meskipun terlihat menguntungkan, langkah Soeharto untuk mengandalkan kekuatan gaib ini membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Perlindungan yang dijanjikan oleh para dukun ini tidak datang tanpa harga. Di balik setiap ritual dan mantra yang dilakukan, ada konsekuensi yang harus dihadapi, bukan hanya oleh Soeharto, tetapi juga oleh bangsa ini. Di balik kekuasaan yang tampaknya kokoh, mulai ada kekuatan tersembunyi yang berusaha mengendalikan segala sesuatu. Para dukun ini memiliki pengaruh yang semakin besar dalam lingkungan pemerintahan. Mereka tidak hanya sekadar menjalankan ritual, tetapi juga mulai mempengaruhi keputusan-keputusan politik dari yang kecil hingga yang besar. Namun yang tidak disadari oleh Soeharto adalah bahwa dalam dunia gaib yang mereka hadirkan, kekuatan yang mereka sebut perlindungan itu bisa menjadi senjata yang mematikan jika tidak dijaga dengan hati-hati. Perlahan, para dukun ini mulai merasakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar menjaga keselamatan Soeharto. Mereka juga mulai mengatur takdirnya. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Soeharto semakin bergantung pada keberadaan dukun-dukun yang mengelilinginya. Mereka hadir setiap kali ada ancaman, setiap kali ada keraguan, dan setiap kali Soeharto merasa butuh pertolongan. Dari penampilan mereka yang tampak biasa saja, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkaran kekuasaan. Para dukun ini tidak hanya bertugas untuk memberi perlindungan fisik dengan menggunakan ilmu hitam dan ritual,
tetapi juga membantu Soeharto menghadapi musuh-musuh politik dengan cara yang lebih tidak terlihat. Namun di balik itu semua, ada sebuah keraguan yang muncul di hati beberapa orang, terutama para ulama dan cendekiawan Muslim yang mulai merasa ada yang salah. Mereka tahu bahwa Islam tidak pernah mengajarkan untuk bergantung pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik yang dilakukan oleh Soeharto, meskipun tampaknya memberikan perlindungan, sebenarnya berisiko menggiringnya pada kesesatan. Para ulama ini khawatir bahwa langkah Soeharto akan membawanya jauh dari jalan yang benar, bahkan mengarah pada kemusyrikan, sebuah dosa besar dalam ajaran Islam. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak ini, seorang pemuda bernama Ahmad, seorang santri yang hidup jauh dari pusat kekuasaan, mendapat penglihatan yang sangat mengganggu. Dalam penglihatannya, Ahmad melihat Soeharto dikelilingi oleh 5.000 bayang-bayang hitam. Bayang-bayang yang tidak hanya menyeramkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang menggerogoti jiwa. Ahmad tidak bisa membiarkan penglihatannya tetap menjadi rahasia. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Dengan tekad yang bulat, Ahmad memutuskan untuk menemui seorang ulama bijaksana di kota dekat tempat tinggalnya. Ulama tersebut dikenal memiliki wawasan yang mendalam tentang dunia gaib dan kemampuan untuk membaca petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad menceritakan penglihatannya tentang Soeharto yang terperangkap dalam dunia gaib yang tampaknya memberikan perlindungan, namun justru mengarah pada kehancuran. Ulama itu setelah mendengar dengan seksama, menatap Ahmad dengan pandangan yang penuh makna. Dunia gaib yang kamu lihat adalah gambaran dari kekuatan yang tidak seharusnya didekati oleh umat Islam. Soeharto sedang dikelilingi oleh pengaruh yang bisa menjauhkan dirinya dari jalan Allah. Dan itulah sebabnya banyak orang yang merasa ada yang salah dalam pemerintahannya, meskipun mereka tidak tahu alasan yang tepat, kata ulama tersebut. Ahmad merasa tergerak untuk melakukan sesuatu. Dia tahu bahwa kebenaran harus disampaikan, tetapi ia juga tahu bahwa menentang kekuasaan yang sangat besar seperti Soeharto bukanlah hal yang mudah. Namun hatinya meyakini bahwa jika kebenaran tidak disampaikan, maka dosa besar akan menimpa bukan hanya Soeharto, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin oleh kekuatan yang salah. Ahmad memulai perjalanan spiritualnya, berusaha mencari jalan untuk mengungkapkan kebenaran kepada Soeharto tanpa menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Dia mulai mendalami kitab-kitab Islam yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga akidah dan tidak tergoda oleh kekuatan selain Allah. Dalam setiap doanya, ia memohon agar diberi petunjuk untuk menyampaikan pesan ini dengan cara yang bijaksana. Namun perjuangan Ahmad bukanlah perjuangan yang mudah. Dukun-dukun yang mengelilingi Soeharto tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka akan tergoyahkan jika Soeharto mengikuti nasihat dari para ulama. Maka dimulailah sebuah pertarungan batin yang sangat berat, bukan hanya antara Ahmad dan para dukun, tetapi juga antara iman dan godaan duniawi yang memikat banyak orang. Saat semakin mendalam dalam pencariannya, Ahmad tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi kekuatan yang sangat besar, baik di dunia gaib maupun di dunia nyata. Di tengah perjalanan Ahmad untuk mencari kebenaran, dia mulai merasakan beban yang semakin berat. Dunia yang ia masuki jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Dengan berbekal keyakinan dan sedikit pengetahuan, Ahmad berusaha untuk memahami bahwa pertempuran yang dihadapinya bukan hanya sekedar melawan dukun-dukun yang mengelilingi Presiden Soeharto, tetapi juga sebuah sistem kekuasaan yang telah tertanam dalam banyak lapisan pemerintahan Indonesia. Ahmad merasa bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah menghadapi kepercayaan yang mengakar di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan para pejabat tinggi yang sudah lama mempercayai praktik-praktik gaib sebagai bagian dari kekuatan politik mereka.
Meskipun ada rasa ketakutan yang mengintai, ia sadar bahwa jika ia tidak bertindak, akan semakin banyak orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang begitu besar. Tidak hanya Soeharto yang harus diselamatkan, tetapi bangsa ini juga. Namun semakin Ahmad menyelami dunia ini, semakin dia menyadari betapa rapuhnya pertahanan spiritual yang harus ia bangun. Para dukun itu bukan sekadar orang biasa yang menggunakan ilmu hitam semata. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam mengenai dunia gaib, dan mereka tahu betul bagaimana cara memanfaatkan kekuatan spiritual untuk kepentingan pribadi. Mereka telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang membuat mereka mampu mempengaruhi keadaan secara halus, tanpa menyentuh langsung kekuasaan politik. Mereka bisa mengubah persepsi, memanipulasi hati, dan mengendalikan keputusan yang tampaknya biasa, namun sebenarnya dipengaruhi oleh energi-energi gaib yang mereka kontrol. Salah satu dari para dukun tersebut, seorang lelaki tua bernama Ki Raden, menjadi salah satu pengaruh terbesar dalam lingkaran Soeharto. Ki Raden bukan hanya sekedar ahli dalam ilmu kebatinan, tetapi juga seorang yang pandai meramu strategi dengan menggunakan kekuatan jin dan roh halus. Dalam setiap pertemuan dengan Soeharto, Ki Raden selalu menyarankan langkah-langkah yang tampaknya rasional, namun dibalut dengan nasihat-nasihat yang lebih bersifat magis dan mistis. Soeharto, dalam kelemahannya, mulai merasa bahwa Ki Raden adalah satu-satunya yang dapat memberikan perlindungan nyata dari ancaman yang semakin nyata di sekelilingnya. Di sisi lain, Ahmad merasa jantungnya berdegup kencang setiap kali ia mendengar nama Ki Raden disebut. Ia tahu bahwa untuk bisa mengalahkan kekuatan ini, ia harus mempersiapkan dirinya dengan segala cara, baik melalui kekuatan iman maupun dengan ilmu yang benar-benar didasarkan pada ajaran Islam. Ahmad mulai memperdalam pemahaman tentang kekuatan Allah, tentang bagaimana menghadapi makhluk halus yang mungkin dipanggil oleh para dukun ini untuk mendatangkan kerusakan. Dalam salah satu pengajiannya, seorang ulama besar memberinya sebuah nasihat yang sangat berharga. Keberanian bukanlah tentang berani melawan kekuatan besar. Keberanian sejati adalah tentang bertahan di tengah godaan dunia dan tetap teguh di jalan yang benar. Dengan semangat ini, Ahmad mulai merancang sebuah langkah yang lebih berani. Dia harus bertemu dengan Soeharto, memberikan nasihat dengan cara yang lebih tegas, agar Presiden bisa menyadari bahaya dari praktik-praktik yang telah diterima sebagai bagian dari kehidupan politik sehari-hari. Namun dia tahu bahwa jalan ini penuh dengan resiko, bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Suatu malam, Ahmad mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Soeharto secara langsung. Dalam suasana yang hening di ruang kerja Soeharto, Ahmad dengan hati-hati membuka percakapan. "Bapak Presiden," kata Ahmad dengan suara yang penuh kerendahan hati, "saya datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memperingatkan. Dukun yang mengelilingi Anda bukanlah orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka membawa Anda lebih jauh dari jalan yang benar." Soeharto, yang biasanya sangat tegar dan tidak mudah terpengaruh, kali ini tampak terkejut. Ia memandang Ahmad dengan tatapan tajam, tetapi di matanya juga terlihat keraguan yang telah lama terpendam. "Kamu tahu apa yang kamu bicarakan, nak?" jawab Soeharto, suaranya lebih lembut dari yang biasa terdengar. Ahmad tidak gentar. "Saya tahu, Pak. Saya tahu bahwa Anda dikelilingi oleh banyak orang yang mengaku bisa memberikan perlindungan, tetapi perlindungan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Harga yang bisa membuat Anda tersesat, bahkan menyesatkan bangsa ini. Semua itu adalah tipu daya dari makhluk yang tak kasat mata, yang tidak lebih dari perantara setan." Soeharto terdiam. Untuk pertama kalinya, dia merasakan getaran yang asing dalam dirinya. Mungkin sudah saatnya dia mendengarkan suara yang selama ini tertutup oleh kepercayaan akan kekuatan gaib. Namun, saat ia merenung lebih dalam, perasaan takut mulai menghantui dirinya.
Apakah langkah yang sudah ia ambil ini benar? Keesokan harinya, suasana di istana negara tampak berbeda. Soeharto tidak lagi merasa begitu pasti tentang langkah-langkah yang selama ini diambilnya. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara-cara yang ia pilih untuk melindungi dirinya. Dukun-dukun yang dulu dianggap sebagai pembawa berkah, kini mulai terlihat seperti orang-orang yang penuh dengan kepentingan pribadi dan keserakahan. Dalam keadaan bimbang, Soeharto memutuskan untuk menemui Ki Raden, salah satu dukun yang selama ini paling ia percayai. Saat pertemuan itu berlangsung, Soeharto memandang Ki Raden dengan tatapan yang berbeda. "Ki Raden, apakah kamu bisa menjamin bahwa apa yang kamu lakukan benar-benar mendatangkan berkah bagi negara ini? Atau apakah itu hanya ilusi yang mengalihkan perhatian kita dari yang seharusnya?" Ki Raden terdiam. Ia tahu bahwa pertanyaan ini bukan hanya soal dirinya, tetapi soal dasar keyakinan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, di balik kedewasaannya, ada sesuatu yang menggelisahkan. Perlahan-lahan, ia mulai merasa bahwa ia terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Soeharto akhirnya mengusir semua dukun dari lingkarannya. Dia menyadari bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari makhluk gaib atau kekuatan yang bersumber dari dunia lain. Di tengah kebingungannya, Soeharto mulai mencari jalan kembali kepada ajaran Islam yang hakiki, memperbaiki kesalahannya, dan membuka diri untuk menerima nasihat dari para ulama. Ahmad, meskipun tidak pernah menyangka bahwa pertemuan itu akan terjadi, merasa lega. Dia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik setiap umat yang ingin kembali ke jalan yang benar. Kini, dengan keberanian yang lebih besar, Soeharto berusaha untuk memimpin Indonesia dengan kebijaksanaan yang lebih tulus. Dan bangsa ini pun mulai merasakan perubahan yang nyata. Perubahan yang datang dari dalam hati pemimpinnya, yang akhirnya menemukan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, kita terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan segala hal di sekitar kita. Dalam pencarian kita akan kekuatan, perlindungan, dan kepastian, kita mungkin tergoda untuk bergantung pada sesuatu yang tampaknya memberikan solusi cepat, meski mungkin membawa kita jauh dari jalan yang benar. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali merasa cemas dan takut menghadapi ketidakpastian, apalagi ketika dunia kita penuh dengan tantangan dan ancaman yang tak tampak. Pada titik tertentu, kita bisa saja merasa bahwa untuk bertahan, kita harus mengorbankan prinsip dan keimanan kita. Namun, di saat itulah kita seringkali lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lihat, lebih kuat daripada apa yang bisa kita kendalikan. Kekuatan itu adalah iman kepada Allah, Sang Pencipta, yang mengatur segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Ketika kita merasa terpojok, ketika kita takut akan ancaman yang datang dari luar, kita seringkali lupa bahwa perlindungan sejati hanya datang darinya. Segala hal yang kita cari di dunia ini, jika kita tidak membangunnya dengan landasan yang benar, pada akhirnya hanya akan menyisakan kehampaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun dunia ini menawarkan berbagai cara untuk mencapai kekuatan dan keamanan, pada akhirnya yang terpenting adalah menjaga hati dan akidah kita tetap murni. Kekuatan yang sesungguhnya tidak terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan dunia atau memanfaatkan kekuatan gaib. Kekuatan sejati datang dari keteguhan hati untuk tetap berada di jalur yang benar, bahkan ketika godaan untuk menyimpang begitu besar. Ketika kita menghadapi kesulitan dan merasa tidak ada jalan keluar, janganlah kita mencari perlindungan pada hal-hal yang tidak bisa memberikan ketenangan sejati. Jangan biarkan ketakutan dan kecemasan kita mengaburkan pandangan kita terhadap kebenaran. Ingatlah bahwa setiap cobaan yang datang
adalah bagian dari takdir yang telah digariskan untuk kita, dan bahwa Allah tidak akan memberi ujian kepada hamba-Nya melebihi kemampuan mereka untuk menanggungnya. Bahkan dalam kegelapan yang paling dalam, selalu ada cahayanya yang akan menerangi jalan kita jika kita tetap berpegang padanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian bukanlah tentang menghadapi tantangan dunia dengan kekuatan fisik atau magis. Keberanian yang sejati adalah keberanian untuk tetap teguh pada iman, untuk tetap menjaga hati dan pikiran kita dari segala godaan duniawi, dan untuk berani memilih jalan yang benar meskipun itu penuh dengan rintangan. Hanya dengan cara inilah kita bisa menemukan ketenangan yang sejati, ketenangan yang datang dari Allah, bukan dari kekuatan yang bisa dipertanyakan, tetapi dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika kita mencari jawaban dalam hidup, mari kita ingat bahwa jawaban sejati ada di dalam hati kita, selama kita tetap mengarahkan hati kita kepadanya. Jangan biarkan kekuatan duniawi mengaburkan pandangan kita terhadap kebenaran, karena pada akhirnya hanya iman yang akan memberi kita ketenangan dan perlindungan yang sesungguhnya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe channel Islam Bercerita. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.